Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 3 ayat 3. Dan adong urang tuamu, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan harian, Kamis 17 Desember 2020, dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 11 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, na tutudo na hudokot tuhamu, idang adong na hehe sia jolma na tinubuhon ni poropuan na ubalga sian si Johannes Padidi, alai halak na umet-met pe naung dibagasan harajaon banua gijangi ubalgado sian ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua orang pasti ingin menjadi yang terbesar, terhebat, terbaik, dan terkenal di bidangnya masing-masing. Semua orang yang menginginkannya haruslah tekun belajar dan melatih dirinya untuk mencapainya. Ajaran Alkitab untuk menjadi yang terbesar justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesamanya. Siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara. Dia berada di dalam penjara karena telah menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya Herodias untuk diperistri. Matius pasal 14. Ini adalah suatu tindakan yang sangat berani dari Yohanes. Tindakan ini menunjukkan kepribadian Yohanes. Dia tidak takut kepada manusia, walaupun dianya seorang raja. Alkitab mencatat, meski Yohanes dalam penjara, ia mendapatkan informasi tentang semua hal yang dikerjakan oleh Yesus dari murid-muridnya. Yesus mengajar, mengadakan mujizat,
menyembuhkan orang sakit dan yang buta. Yohanes mengetahuinya. Mendengar berita ini, Yohanes Pembaptis mulai merasa tidak tentram. Mengapa? Karena dia tidak membayangkan bahwa Mesias Juru Selamat dunia akan mengerjakan hal-hal seperti yang Yesus kerjakan. Yohanes menginginkan bahwa Mesias menghakimi orang-orang berdosa, seperti api membakar jerami, menghakimi Israel atas dosanya seperti dia melakukannya. Ia mendengar justru Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka Yohanes Pembaptis pun mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk menanyai Yesus, "Engkaukah yang akan datang, Mesias itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Mereka belum sepenuhnya memahami pribadi Yesus Kristus. Yesus setuju bahwa semua yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis benar, berasal dari Allah. Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang sejati. Yesus berkata, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Apakah hal yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis? Dia adalah utusan yang Allah utus mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kebesarannya tidak terletak pada apakah dia menyembuhkan orang sakit atau tidak. Kebesaran Yohanes Pembaptis terletak pada kualitas wataknya, terletak pada kualitas kerendahan hatinya. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus, "Ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil." Akhirnya Yohanes pun mengerti bahwa apa yang dikutip oleh Yesus kepadanya dari kitab Yesaya adalah penggenapan dari nubuatan tentang Mesias. Dari ajaran Yesus kita melihat bahwa yang terkecil adalah yang terbesar. Barang siapa merendahkan dirinya sampai kepada kedudukan yang terendah, akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Yesus telah mengambil tempat yang paling rendah, maka Allah meninggikannya dan memberinya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2. Yesus dengan rela hati menjadi terendah di dalam kerajaan. Setelah menjadi yang terendah, ia juga adalah yang terbesar di dalam kerajaan, sehingga menjadi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, jika Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, dan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, maka kita juga menjadi besar seperti Yesus dan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itulah yang Yesus harapkan bagi setiap muridnya, menjadi besar karenanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Pengasih,
Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, dan dia menjadi besar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat, kokoh, dan setia di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 3 ayat 3. Berbahagia orang percaya kepada Allah yang Esa, di dalam Yesus nyata dirinya, sesuai yang dijanjikannya. Jikalau Allah sertamu, sungguh bahagia hidupmu. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.